기다려줄래? 기다릴게요. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain, No Love. Tanpa berlama lagi, episode 8, Markio, mari kita review. Dikira mulai menyukai Ji-wook karena berani mengkisahnya, tapi ternyata adegan itu lagi-lagi hanya untuk sandiwara, karena An Woo-jae masih mengintai rumah Hae-young. Hae-young ternyata sudah diberitahu sebelumnya oleh Jaehyun. Ji-wook merasa tersinggung karena hal itu. Tandanya Hae-young bisa mengkisah siapa saja tanpa perasaan. Dan tiba-tiba Ji-wook mengkisah Hae-young secara paksa. Katanya mulai kini ia pun hanya akan bersenang-senang dan memanggil nama Son Hae-young begitu saja. Dan Jaehyun tadi sempat ditanya oleh Ha-jun kenapa dulu ia tiba-tiba pindah sekolah. Jaehyun tak bisa mengatakan apa-apa karena yang sebenarnya terjadi adalah dulu ia tengah bersembunyi dari kejaran ayahnya yang doyan KDRT itu. Di rumahnya, Yilin mulai kepikiran tentang tingkah suaminya dan Hae-young yang terlihat sudah hafal kebiasaan masing-masing. Dan jadilah Ji-wook juga Hae-young masing-masing tak bisa tidur. Hingga akhir pekan lagi-lagi Kyo-hyun mengganggu waktunya Ha-jun. Terus menanyakan nona penulis temannya Ha-jun itu. Dan begitu Jaehyun menelpon, Kyo-hyun bersemangat segera mendatanginya. Sementara itu pertarungan dimulai. Hae-young menatap tajam Ji-wook dan terus menyindir Ji-wook dengan menyebut nama Son Hae-young. Akhirnya keduanya pun bertengkar adu mulut. Hae-young kesal sekali dengan Ji-wook. Namun hari ini Ji-wook tak ada di kamarnya. Padahal Hae-young berniat memarahinya lagi. Ternyata Ji-wook diam-diam mengunjungi ibunya Hae-young. Sementara itu, Hae-young baru menyadari jika ruangan Ji-wook sangatlah kosong dan terasa dingin. Jaehyun secara resmi menarik gugatannya terhadap Kyo-hyun dan ia pun sudah tahu identitas asli Kyo-hyun. Jadi meminta Kyo-hyun untuk tak melibatkan Hae-young. Tentu ini semua tak ada hubungannya dengan Hae-young. Dan jika Jaehyun bersikap seperti ini, lalu bagaimana Kyo-hyun bisa meminta maaf dengan benar? Kyo-hyun lalu mengajak Jaehyun untuk setidaknya makan bersama sebagai tanda minta maaf terakhir kali. Tapi Jaehyun tak ingin terlibat apapun lagi dengan pembencinya itu. Namun tiba-tiba trauma Jaehyun muncul kembali karena melihat ayahnya di sana. Dengan ketakutan setengah mati, Jaehyun menarik Kyo-hyun hingga keduanya pun berlarian lagi. Kyo-hyun pasrah diajak berlari begitu. Ia lalu menemani Jaehyun bahkan bernyanyi untuk menenangkan Jaehyun yang menangis pilu. Dan ternyata Jaehyun pun menyukai lagu itu. Tapi dasar si lemah, baru menemani di gang begitu, Kyo-hyun malah sudah kena flu. Dan hingga akhirnya mereka pun berpisah. Di istananya, pimpinan Bok tak habis pikir karena kedua anaknya yaitu Kyo-hyun dan Kim Ji-wook tak ada yang layak. Yang satu berleha-leha dan yang satu malah puas hanya dengan mendapat mobil saja. Pimpinan Bok pun hanya geleng-geleng kepala. Dan Ji-wook sok-sokan ingin membuat para wanita terkesan. Tengah malam sengaja diam-diam membuat kerusakan tak berarti di dalam rumah. Agar ia bisa dimintai tolong. Tapi ternyata Hae-young itu mandiri. Ia bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Strategi Ji-wook pun gagal total. Dan meskipun sedang marahan, tapi Ji-wook juga Hae-young tetap pergi bekerja bersama. Walau Hae-young duduk di kursi penumpang. Hae-young terlihat mumet karena harus menemukan ide untuk pengembangan Kobe. Dan di Kobe, perhatian Kyo-hyun teralihkan. Ia malu, senyum-senyum sendiri dan bahkan marah mengingat kebersamaannya dengan Jaehyun. Alih-alih mendengar Hae-young yang sedang berpresentasi mengenai ide pengembangan baru. Tapi Kyo-hyun juga tak puas dengan presentasi itu dan pergi begitu saja. Namun Hae-young adalah orang yang ambisius. Percakapannya dengan Ji-wook di mobil tadi melahirkan sebuah ide. Dengan berani Hae-young menjegal perjalanannya Kyo-hyun dan memaparkan jika ada sebuah ide, yaitu membuka cabang taman bermain popcorn di panti asuhan. Idenya terdengar menarik. Kyo-hyun tampak tertarik dengan ide itu. Dan dalam perjalanan, Kyo-hyun pun meminta Hae-young untuk menjelaskannya. Rekan-rekan tak suka dengan resiko yang sudah diambil Hae-young itu. Karena tak membahas dulu dengan tim pemasaran yang lain. Sedangkan An Woo-jae terlihat terpukau dengan kejeniusan mantan kekasihnya itu.
Jiuk meminta saran pada rekannya agar istrinya tak marah lagi. Dan sedikit info jika Haeyoung itu adalah pendendam. Dan disinilah Jiuk sekarang mengikuti saran rekannya. Dia menulis dan berjanji tak akan mengkisah Haeyoung lagi seumur hidupnya. Haeyoung malah kesal dan melempar kertas itu. Dan meski begitu tapi Haeyoung kini mengajak Jiuk untuk membelikannya ranjang. Keduanya berkeliling mencoba-coba ranjang dan mencari yang ternyaman. Dan kini tiba-tiba Haeyoung terpesona pada Jiuk. Karena tadi Jiuk sempat mengatakan ia menyukai Haeyoung. Dan tiba-tiba lagi Haeyoung meminta Jiuk menunggu. Ia akan bersedia berpacaran saat sudah tak memikirkan pekerjaan dan jabatan lagi. Jiuk tentu saja bersedia. Ia akan menunggu sampai saat itu tiba. Di tempat lain, Jaehyun sedang rapat lagi dengan perusahaannya dan mengetahui jika pembencinya tampak telah berubah pikiran. Ia kini memberi rating ulang dan meninggalkan komentar positif dari episode 1. Jaehyun mesem-mesem sendiri membaca komentar baik itu. Iseng ia menelpon Hajun dan terkuak begitu saja. Jika tempo hari, Kyeon telah mengestafet komentar kebenciannya pada Hajun. Dan Hajun pun mulai menulis pesan kebencian dari episode 51. Jaehyun pun langsung tertegun karena sebetulnya ia membuat gugatan atas komentar kebencian di episode 51 itu. Dan wajah An Woo-jae kini begitu cerah karena mendatangi panti asuhan bersama dengan Haeyoung. Bahkan saking senangnya tadi di rumah, ia sibuk berdandan dengan penuh niat. Namun kesenangannya berubah jadi kesal karena tiba-tiba Yilin menawarkan jika Woo-jae tak suka, maka ia bisa memindahkan Woo-jae ke tim yang lain. Woo-jae jadi marah karena istrinya telah seenaknya begitu. Dan Pak Jang tiba-tiba datang pada Jiuk. Katanya ia sudah dipecat dan memberitahu jika istri pimpinan Box sudah tahu identitas Jiuk. Jadi Jiuk harus mengambil langkah untuk melindungi istrinya. Dan untuk bertahan dari gigitan harimau, maka ia harus menjadi harimau dulu. Kembali ke panti asuhan. Haeyoung dan Woo-jae lalu meminta izin pada direktur panti. Tentu idenya itu disambut baik karena menyangkut pendidikan anak-anak di sana. Dan hal tak terduga terjadi. An Woo-jae sampai keheranan ketika membahas Kim Ji-uk. Tampak direktur panti malah menjodohkan Jiuk dengan asisten Jiuk yang bernama Yuna. An Woo-jae tambah kebingungan. Kenapa direktur panti yang telah mengenal Jiuk begitu lama tak tahu jika pria itu sudah menikah. Dan akhirnya Woo-jae pun berkesimpulan. Apakah Haeyoung hanya berpura-pura menikah? Ia terus mendesak Haeyoung untuk menjelaskan hal itu. Hingga Haeyoung tak bisa berkata-kata lagi. Dan tiba-tiba raut wajah Woo-jae menye-menye. Haeyoung pasti melakukan pernikahan palsu itu hanya untuk membuat Woo-jae kesal saja kan? Lalu Woo-jae pun dengan tak tahu malu mengajak Haeyoung untuk balikan dan meminta bersabar. Ia akan menceraikan Yilin. Mendengar omong kosong itu, Haeyoung pun langsung mengejar Woo-jae untuk minta ditimpuk. Dan kini Haeyoung juga Jiuk bekerja sama merapikan kamarnya Jiuk. Dan tiba-tiba suasana mendadak romantis. Baru saja mau kissean, tiba-tiba Kyeon datang dengan panik. Jiuk itu, apakah berarti bermarga Bok? Bok Jiuk. Haeyoung pun mendengar hal itu sungguh kaget bukan main. Apakah suaminya itu adalah anak haramnya pimpinan? Dan episode 8 pun berakhir dengan semua orang yang masih bertanya-tanya.